Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kita sedang membahas spirit pada aspek sebagai resolusi tahun 2023. Kita sudah bahas spirit untuk kesehatan, spirit untuk ilmu pengetahuan. Sebenarnya masih banyak untuk teknologi, untuk seni dan sebagainya. Itu masih sangat banyak. Jadi seniman, atau kita lebih spesifik sastrawan yang memiliki spiritualitas tinggi, dia akan membangun narasi tentang keindahan surga secara real, akan membangun narasi tentang kengerian neraka secara real. Tidak berhenti pada rasa, tidak berhenti pada imajinasi, tetapi langsung melihat fakta, kenyataan apa yang sebenarnya terjadi pada dimensi itu. Lebih mudah menceritakan yang dilihat daripada membangun narasi dari hasil imajinasi. Nah, spirit mampu melakukan itu. Kali ini kita akan membahas tentang spirit sebagai resolusi 2023 untuk aspek keagamaan. Dalam video-video saya sudah siang sebelumnya itu mengatakan bahwa seorang IM itu, atau orang Jawa menyebutnya dengan SP, itu pasti bukan nabi, pasti bukan rasul. Itu sudah pasti. Karena nabi dan rasul sudah khotam. Maka yang mungkin, atau malah kami mengatakan, pastinya seorang IM atau SP itu levelnya atau derajatnya atau statusnya itu adalah wali. Karena derajat selain nabi yang sangat dekat dengan Gusti adalah wali atau wakil. Gerak seorang nabi dengan gerak seorang wali itu memang berbeda. Gerak seorang nabi itu di fisik. Makanya hampir semua kisah nabi, kisah rasul selalu ada benturan fisik. Selalu ada peperangan. Karena memang titik tumbuknya atau titik pertemuannya itu di fisik. Gitu. Jadi satu pihak memiliki kesadaran uluhiyah, satu pihak sebaliknya. Nah, kemudian hal itu diwujudkan dalam ekspresif fisik. Nah, sedangkan untuk seorang IM itu geraknya lebih banyak pada ruang spirit. SP itu geraknya dalam frekuensi atau pada jalur spirit. Maka jika seseorang mencari seorang IM atau SP dalam dimensi fisik, atau melihat atau mencari tanda-tanda fisik, atau melalui metafisika dengan bertapa dan sebagainya, jelas tidak akan ketemu. Kenapa? Karena jalurnya yang berbeda. Jadi kalau dari Jakarta ke Surabaya lah kita anggap begitu. Itu kan setidaknya ada 3 jalur. Yang pertama Pantura,
yang kedua Cipali, yang ketiga jalur Nagrek umpamanya, jalur selatan. Nah, seandainya seorang IM itu adanya di Cipali atau di Pantura lah yang paling utara itu, maka ketika Anda menunggu di tol Cipali atau di jalur Nagrek tidak akan ketemu. Jadi tawaran kami terkait dengan spirit sebagai resolusi 2023, salah satunya juga untuk untuk bekal kita pada saat momentum kemunculan seorang IM atau SP. Dari dulu saya sudah mengatakan bahwa bahkan saya sudah menegaskan bahwa 2021 seorang SPM atau muncul. Sebenarnya saya memprediksi atau bahkan berani mengatakan iya, sudah muncul. Tetapi kemunculan sosoknya, eksistensinya itu tidak dibarengi dengan aksinya. Kenapa? Karena seorang SP atau IM walaupun fisiknya berjalan di tempat tersebut, tapi pekerjaannya itu bergerak dalam frekuensi yang lain gitu. Fisiknya muncul, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas bisa dikatakan yang normal lah seperti itu, atau melakukan aktivitas tertentu. Tetapi aktivitas yang lebih real, yang lebih berat, yang lebih terkait dengan SP dan IM-nya itu di dunia spiritnya, makanya tidak terlihat. Jadi kalau kita ingin bisa bahasa meradar lah, bahasa kerennya meradar atau mendeteksi eksistensi seorang IM, maka setidaknya kita harus berada di jalur spirit, karena kesitulah setiap momentum seorang IM dan SP lewat. Apakah seseorang yang memiliki kemampuan spiritual bisa menembus SP atau IM? Belum tentu juga. Karena yang bisa memiliki otoritas untuk membuka hijab kalau dalam bahasa dulu itu hanya IM-nya. Jadi satu arah gitu. Tetapi ketika kita berada dalam posisi yang jalurnya setidaknya lebih memungkinkan untuk bertemu dibanding dengan orang yang berada di jalur yang lain gitu. Jadi saudaraku, jika kita kembali berpegang pada spirit yang Allahus Somad, bahasa sederhananya Allah yang kembali menggantungkan segala sesuatu kepada Allah untuk seluruh aktivitas, termasuk untuk kepentingan mencari IM ataupun M1, maka nanti progresnya akan lebih mudah kita analisa, lebih mudah kita pelajari, lebih mudah kita tindak lanjuti gitu. Semisal begini, dalam hal agama umpamanya, apakah benar satu pernyataan tentang satu hal, saya tidak bisa menyebutkan kasusnya karena sangat sensitif. Satu pernyataan ini sangat berpengaruh dan mencengkram seluruh aspek pemikiran manusia, umat Islam umpamanya. Apakah benar seperti itu? Dengan spirit kita bisa mengkonfirmasi pernyataan itu benar atau tidaknya. Jadi
banyak hal dari aspek keagamaan pun yang memang harus dikonfirmasi ulang melalui aspek spirit itu. Jadi spirit sebagai jalan untuk solusi terhadap keagamaan, terhadap kesehatan, terhadap keilmuan pendidikan, terhadap keilmuan biologi, terhadap teknologi dan sebagainya. Termasuk untuk hal yang sangat spesifik, yaitu tentang kebutuhan kita untuk mendapatkan atau untuk bisa bertemu dengan IM atau SP. Maka karena SP bergeraknya dalam jalur spirit, karena dia seorang wali bukan nabi, bergerak beraktivitas di jalur spirit, maka akan lebih mudah atau akan lebih memungkinkan jika kita berdiri dalam frekuensi itu. Setidaknya upaya kita dalam aspek spirit untuk bertemu dengan seorang IM, dengan seorang SP, itu dilihat keseriusannya gitu. Nah, jika berkehendak, jika Gusti berkehendak, jika IM-nya mengizinkan, maka nanti